Hai Cancer, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot bulanan Desember 2020. Kita udah nyampe di ujung tahun ya. Kita akan masuk ke dalam readingan untuk Desember 2020 mengenai asmara dan percintaan, love relationship ya. Untuk yang single dan yang couple-nya. Nanti timestamp untuk yang couple ada di bawah. Dan sebelum aku mulai readingan ini, aku akan selalu ingatkan bahwa readingan ini adalah readingan general ya, bukan personal reading, bukan private reading. Ini adalah readingan secara umum, jadi jangan terlalu dipaksakan, jangan terlalu dibaperin, dibawa santai. Dan kalau tidak sesuai atau tidak cocok dengan readingannya, dengan tarot readernya, dengan cara tarot readernya, silakan move on, cari yang sesuai dengan kalian. Ya, maaf aku harus ngomong seperti ini karena kadang-kadang ada yang tidak sesuai tapi mungkin mengharapkan untuk bisa disesuaikan, tapi tidak bisa. Aku membacakan dengan caraku ya. Jadi jangan dipaksakan. Kalau menyangkut orang lain bisa vice versa. Oke, kita akan mulai dari yang singlenya. Kita lihat ada apa dengan Cancer Desember 2020. King of One dalam keadaan terbalik. Six of Pentacles dalam keadaan terbalik. Ace of One dalam keadaan terbalik. Two of Cup dalam keadaan terbalik. Six of Swords dalam keadaan terbalik. Five of Cup. Man, what's going on? Sesuatu yang gak beres pastinya ya, semuanya pada jungkir balik di sini. Aku melihat kayak kesabaran kalian itu udah mulai menipis. Dan ini membuat situasi yang kalian hadapi, situasi ini yang sekarang sedang kalian hadapi, udah semakin membuat kalian kehilangan kesabaran, udah mulai susah untuk mengontrol emosi, gue udah males main lagi. Itu rasanya aku denger itu. Gue udah males main permainan elu gitu loh. Rasanya seperti itu. Karena aku ngerasain di sini ada sebenarnya seseorang yang sebenarnya merasa ada satu hal yang spesial dengan kalian, tapi rasanya mereka ini seperti mempermainkan emosimu, perasaanmu gitu ya. Nggak jelas, tapi rasanya tuh kayak gue tuh udah coba kasih yang terbaik. Gue udah berusaha ngelakuin sesuatu yang apa aja yang gue bisa deh gitu. Cuman kamu mungkin melihat chemistry-nya mungkin nggak ada gitu ya. Chemistry-nya lama-lama menghilang. Gara-gara yang tadinya kamu mungkin excited, yang tadinya kamu mungkin merasa tertarik, ngelihat hal-hal seperti ini, bisa juga ini orang yang punya menggantungkan, orang yang terlalu apa-apa gitu ya, kayaknya larinya ke kamu. Apa-apa minta tolong ke kamu. Apa-apa ini, dan kamu tuh ngerasa gua mulu yang usaha, gua mulu yang ngelakuin apa aja yang dia mau. Gue terus yang harus berusaha. Gue terus yang harus aktif. Sedangkan ini orang ya kayaknya nunggu aja gitu. Sampai ya pastinya pada satu titik kalian capek. Karena apa? Ya nggak ada satu timbal balik gitu loh. Hubungannya tidak ada timbal balik. Cuman di sini ada rekonsiliasi. Maksudnya bisa jadi ini adalah hubungan dengan orang yang sudah menjadi masa lalu kalian,
yang tadinya tidak ada gitu ya, buat beberapa dari kalian yang mungkin spesifik sekali, aku melihat kalian sudah putus, kalian sudah mungkin sempat kehilangan kontak gitu ya, tetapi ada satu orang yang masih stuck, masih nggak bisa move on, dan akhirnya mencoba untuk berbaikan lagi. Cuman kalau yang buat kalian yang lain, kalau yang aku lihat kalian sebenarnya udah males dengan orang ini dan udah males juga untuk bermain game ini tanpa adanya satu kejelasan, tanpa adanya satu kepastian gitu ya. Tapi rasanya setiap kali orang ini datang, itu sulit untuk kamu menolak. Bisa jadi ini orang pandai memanipulasi perasaan. Hmm, hmm, kan? The Emperor. Dia bisa mengendalikan perasaan kamu. Ya, The Magician in Reverse. Tapi keinginan dia, kemauan dia, dia maunya apa di antara gua dan dia, itu nggak bisa kamu, tidak ada statement, tidak ada hal yang pasti, tidak ada juga, kejelasan. Sehingga rasanya ya kamu kayak terombang-ambing aja gitu loh, perasaan kamu pun jadi, apa ya, terombang-ambing juga gitu loh dengan sikapnya dia. Ini masih single gitu ya pembacaannya, jadi tidak ada status, tidak ada hubungan yang jelas. Dan sepertinya ya, hubungannya ya di situ aja, nggak kemana-mana, nggak semakin serius, nggak ini, dan kamu merasa seperti dia memperlakukan kamu, "Apa gue ini boneka?" Gitu kan, aduh kayak itu. Iya, kamu ngerasa kayak, "Apa gue tuh dianggap mainan apa sama dia? Apa gue tuh dia nggak, mikir serius tentang gue?" Dan ini mulai membuat kamu nggak nyaman tentunya, dan membuat kamu tuh jadi kesel sendiri. Tapi kesel sendirinya lebih kalau aku lihat kepada diri kamu sendiri. Kenapa sih gue nggak bisa punya sikap ya ngadepin dia? Kenapa sih gue nggak pernah bisa tegas gitu loh, eee, menentukan posisi gue. Kalau lu cuman main-main, gue nggak mau. Kalau lu masih ada unfinished business sama orang lain, kalau lu masih pengen juga main-main sama orang lain, ya mendingan lu nggak usah juga bermain dengan gua gitu loh. Dan kamu pengennya ya yang pasti-pasti aja, dan kamu punya satu keraguan bahwa orang ini bisa setia, orang ini bisa stabil dalam emosinya, orang ini me me mengerti apa perasaan kamu. Tapi sepertinya kamu, secara tidak langsung memberikan satu power dengan kamu tidak bisa tegas itu gitu loh kepada mereka, sehingga mereka tuh ya bisa melakukan apa yang mereka pengen gitu loh. Karena kamunya yang ngikutin aja. Memang saat mereka misalnya lagi nggak ngomong sama kamu atau merekanya lagi gimana gitu ya, kamunya saat merasa emosi-emosi kamu meluap-luap, itu rasanya kayak, wah pokoknya kalau sampai nih orang nih nge-text gue lagi, WA gue lagi, telepon gue dan lain sebagainya, kalau datang lagi, gue nggak bakal mau ngeladenin, gue nggak bakal mau, memberikan apa yang mereka pengen dari gue. Gue udah cukup ngasih segala sesuatunya, gue udah cukup baik, gue udah cukup sabar. Tapi begitu mereka datang, lumer. Iya. Dan emosi-emosi kamu mungkin di bulan Desember ini banyak terpicu gitu ya, dengan sikap-sikap mereka yang aku lihat tuh gampang terpicu, karena kamu tuh ngerasa kayak, "Gila ya, gue tuh kayak diaduk-aduk gitu loh perasaannya sama mereka tuh," eee, dan merekanya kayak nggak bisa mengerti gitu loh, nggak ngertiin perasaan gue tuh nggak enak loh dibeginiin gitu loh.
Nggak enak loh, nggak ada kepastian, nggak enak loh, nggak ada kejelasan seperti ini. Datang dan pergi seperti itu gitu loh, seenak hatinya kalau yang aku lihat di sini nih. Tidak stabil. Sehingga ya belum ada apa ya, satu titik cerah juga tidak terlihat, sehingga ya kamunya ya kesel sendiri gitu. Jadinya jatuhnya kesel sendiri. Gitu. Oke, Cancer? Ini adalah untuk kalian yang single, kita lanjut lagi yang couple. Oke, Cancer couple, Cancer yang berpasangan. Ini adalah pembacaan untuk kalian ya. Bulan Desember 2020. Kita punya Knight of Swords. Kita punya The Moon card. Wow. Oke. Aku melihat di sini beberapa dari kamu mungkin sudah cukup banyak, kurang lebih mengetahui hal-hal yang seharusnya kamu ketahui dari hubungan kamu atau tentang seseorang yang sedang berhubungan bersama kamu. Kamu mungkin ngerasa kebenaran yang kamu lihat, informasi yang kamu dapat, hal yang muncul ke permukaan yang tadinya mungkin disembunyikan dari kamu, karena kita punya di sini High Priestess dan kita punya The Moon card in reverse di sini. Aku melihat ada sesuatu yang akhirnya terekspos atau sesuatu yang terbuka, rahasia yang terbuka atau hal yang ditutupi yang disimpan dari kamu yang akhirnya kamu ketahui. Dan ini membuat bisa jadi situasinya jadi out of control. Kamunya mungkin out of control gitu ya. Kamunya mungkin jadi ngerasa yang tadinya gue berusaha bisa mengendalikan, bisa untuk bersabar, gue bisa ini. Itu jadi kayak hilang semuanya gitu loh. Begitu kamu mengetahui informasi ini. Yang baru kamu, ya mungkin bukan baru gitu ya. Tetapi hal yang apa ya, yang kamu pelajari gitu loh, informasi yang kamu pelajari, itu membuat kamu jadi ngerasa, kok kayaknya gue udah gak kuat lagi ya. Kok kayaknya melihat apa yang gue lihat sekarang dari pasangan gue, dari hubungan gue dengan dia, itu merubah pikiran kamu, merubah mindset kamu, merubah cara pandang kamu terhadap orang itu, terhadap hubungan kamu gitu. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin kamu sedang apa ya, mungkin lagi diem-dieman buat beberapa gitu ya, lagi tidak bicara bisa jadi. Tapi mungkin kamu sedang berusaha untuk menenangkan diri. Karena perasaan kamu itu ya itu nggak tenang. Dan kamu tahu kalau sampai kamu ngomong atau sampai kamu itu bakal menyakiti dan bakal bikin masalah situasinya itu makin runyam. Kamu mikir, apa gue lebih baik diem dulu deh, gue lebih baik nahan diri dulu, gue tenangin dulu emosi gue, ego gue, dan segala macam, gue harus nenangin, dan kamu lagi berusaha untuk itu. Knight of Cups, Four of Swords. Kamu berhadapan sama orang yang energinya datang dan pergi. Kalau yang aku lihat di sini ya, kita punya Nine of Cups. Iya, dia dalam emosi kurang stabil, tidak stabil malah buat beberapa dari kamu. Dan mungkin ya kamu merasa apa dia begitu sama semua orang gitu ya, atau memang dia begitu sama semua orang. Kita punya The Star, kita punya Three of Cups, dan ada Three of Wands. Buat beberapa dari kamu, aku melihat di sini bisa jadi kalian punya
hubungan dengan orang yang di jauh lokasinya dengan kamu gitu ya. LDR bisa jadi. Tapi ada orang lain di sini yang aku lihat. Ada orang lain. Ada orang lain yang menginterupsi hubungan kalian. Entah ini di pihak kalian atau ini di pihak pasangan. Adakah secercah harapan untukku? Kalau aku bisa menunggu dia. Dan buat beberapa dari kamu, bisa jadi orang ini sudah punya pasangan. Buat beberapa dari kamu, oke? Nggak semuanya Cancer ya. Two of Cup, Two of One, sorry, aku nggak pakai kacamata. Two of One, ada Empress, ada Queen of Cup. Kamu hadir di dalam readingan kamu sendiri. Oke. Cuman kamu punya satu rasa kurang yakin, punya satu rasa ragu, punya satu rasa yang walaupun kamu berharap gitu ya, walaupun kamu punya satu harapan bahwa mereka pada satu waktu bisa menyadari betapa cintanya kalian sama mereka, betapa sayangnya kalian sama mereka. Dan kalian mungkin merasa bahwa gua yang cuma bisa mencintai lo seperti ini dan menerima lo apa adanya dan siap untuk berkorban, siap untuk melakukan segala hal. Tapi apakah sebegitu butanya kamu tidak melihat itu, Ferguso, gitu kan? Karena yang aku lihat di sini, ya mereka punya gitu loh, punya rasa spesial untuk kamu tuh punya, kalau yang aku lihat tuh. Dan kamu ngerasa dengan situasi yang seperti ini yang seharusnya gue sudah bisa menentukan bahwa gue harus pergi, gue harus ngelepasin orang ini. Tapi kenapa sih gue tuh nggak bisa gitu loh. Ya, tuh. Tuh. Kita punya The Hangman. Kita punya Ten of Swords. Kita punya Two of Pentacles. Orang ini punya option. Orang ini punya option dan dia punya kesulitan untuk menentukan pilihan dia ataupun keputusan yang harus dia lakukan. Jadi akhirnya dia ya di situ-situ aja gitu loh. Gantung. Dan pastinya orang yang saat ini sedang berhubungan dengan dia, ya kan tidak semua orang mungkin ya. Mungkin ada orang yang bersedia untuk menjadi pilihan, bersedia untuk menjadi pihak nomor sekian. Tapi biasanya gitu ya, orang menginginkan ya saat seseorang mencintai dia, dia mendedikasikan diri dia bisa berkomitmen sama gue dan hanya gue. Tidak membagi hati, tidak membagi pikiran, tidak membagi fokusnya. Berkomitmen cuma sama gue. Dan pada awalnya mungkin kalian ngerasa bahwa ini bisa dilakukan, ini bisa dijalanin, ini bisa diusahakan gitu loh. Karena apa yang aku lihat di sini, dia orang yang punya ya kata-katanya itu mungkin bisa menskakmat gitu ya, dan membuat kalian gak berkutik gitu.
Cuman ya ini ada, buat beberapa dari kalian ini ada kayak figur seorang ibu gitu ya. Entah mungkin ini adalah orang yang bersama dia atau ini adalah ibu mereka. Cuman aku lihat ada figur ibu di sini yang seperti menjadi satu halangan gitu. Buat spesifik sekali. Iya, ada orang yang harus memilih. Nih, dia harus memilih. Nih, nih. Tapi orang ini nggak bisa milih. Gitu loh. Dia asik ngejuggling aja. Berusaha untuk menjaga keseimbangan agar situasi ini dapat berjalan dengan baik dan mulus. Tapi yang nggak bisa selamanya seperti itu, gitu. Dan di sini dianya jadi juga, karena kita punya di sini ya, kita punya Four of Swords. Dia jadi nggak tenang dan jadi sibuk sendiri. Saking sibuk sendirinya juga, dianya juga jadi fokusnya ya kemana-mana gitu loh. Nggak bisa adil, nggak bisa menjaga keseimbangan, nggak bisa juga untuk membagi gitu kan. Tapi tidak mau kehilangan. Tidak bisa memilih, tidak bisa menentukan yang mana yang gue pengen. Dia seperti pengen semuanya. Kamu mungkin berpikiran, berharap gitu ya. Karena kita punya juga star card di sini. Kamu berharap pada satu titik dia memilih kamu. Pada satu titik dia melihat kesungguhan kamu, melihat betapa besarnya cinta kamu sama dia, melihat betapa sungguh-sungguhnya kamu dengan dia, dan mungkin kamu gimana caranya supaya dia bisa melihat bahwa, dan bisa jadi orang ini menceritakan bahwa hubungan dia untuk spesifik kamu gitu ya. Aku lihat di sini. Karena buat beberapa dari kamu mengetahui orang ini tuh sudah punya seseorang yang lain gitu loh. Tapi mungkin dia menceritakan bahwa hubungan dia dengan mereka itu tidak baik. Dan kamu mungkin punya seperti diberi harapan bahwa suatu saat dia akan memilih kamu. Ini untuk spesifik sekali ya, nggak semua Cancer seperti ini gitu loh. Cuman pada kenyataannya kamu melihat bahwa dia orang yang pelin-pelan, dia orang yang tidak punya sikap, dia orang yang tidak punya pendirian. Gitu. Cuman kalau yang aku lihat di sini buat kamu, ya kamu ini mayoritas dalam situasi dan keadaannya itu berhubungan dengan orang yang yaitu pelin-pelan. Kadang dia stay sama kamu, dia pergi. Dia stay sama kamu, dia pergi. Ada maunya dia datang, dia pergi. Dan banyak hal yang dia lakukan yang akhirnya banyak kebongkar gitu ya, banyak kamu mulai ketahui, membuat kamu jadi dingin, membuat kamu jadi secara kamu nggak sadarin kamu ngejaga jarak dari mereka, kamu mulai melimit omongan kamu, pembicaraan kamu. Karena apa? Sikap mereka itu udah mulai ya menghilangkan rasa-rasa itu gitu loh dari hati kamu. Ngelihat mereka mulai kehilangan ketertarikan, kehilangan keinginan untuk bisa begini nih, Queen of Swords. Banyak yang bikin dari sikap mereka yang bikin kamu nggak tenang. Gitu. Dan rasanya ya gantung. Karena ya orang ini ya senang-senang sendiri.
di kehidupan sosialnya juga gitu ya. Dan mungkin kamu ngelihat bahwa kehidupan sosialnya itu memberi dampak yang kurang baik sama mereka. Tapi kamu juga sulit gitu loh untuk bicara sama mereka bahwa mereka orang-orang itu memberikan pengaruh yang nggak baik sama mereka, akan marah. Dan saat mereka marah, mereka ngerasa kamu nggak setuju sama mereka, kamu nggak bisa nggak bisa jadi apa yang mereka pengen, nggak bisa ngasih apa yang mereka pengen. Ya mereka main itu silent treatment, stonewalling kalau yang aku lihat. Apa itu silent treatment? Ngambek ya, ngambek dan diem, berusaha ngeliatin sama kamu kalau dia nggak punya perasaan gitu ya, dan membuat kamu jadi akhirnya ngerasa bersalah lagi gitu kan, akhirnya begitu lagi aja terus gitu. Rasanya seperti itu. Ini ceritanya. Kalau kamu baik-baik saja dengan pasangan kamu, berarti ini bukan readingan untuk kamu. Oke? Dan kalau kamu tidak mengalami peristiwa yang seperti ini, berarti ini bukan untuk kamu. Ini ya ceritanya adalah untuk Cancer yang menjalani cerita yang seperti ini. Oke? Oke, ini adalah udah masuk kartunya. Lupa dilihat apa aja zodiaknya yang kencang tadi. Nggak apa-apa lah ya. Ini adalah untuk kalian Cancer yang berhubungan dan berpasangan. Terima kasih sudah nonton. Maaf kalau tidak resonate. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.